Salam sahabat Suar Sunderman dimanapun berada. Pada saat ini kita kembali di Suar Sunderman edisi rancangan khotbah. Pada tanggal 12 April 2026 khususnya pada hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Dusartika Nazara, mahasiswa teologi semester 6 dan sekaligus menjadi host kali ini di rancangan khotbah. Dan pada saat ini juga ada pun yang menjadi narasumber kita, Ibu Pendeta Elvilina Hulu MTH, sekaligus menjadi dosen STT BNKP Sunderman. Halo Ibu. Halo Dwi. Baik teman-teman Suar Sunderman, sebelum kita memulaikan rancangan khotbah kali ini, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terpuji, termuliakan namamu di atas kerajaan surga, Sang Pencipta langit dan bumi. Pada saat ini kami kembali berserah diri kepadamu Tuhan, sebab sebentar kami akan melakukan atau melaksanakan kegiatan rancangan khotbah. Tuhan Yesus Kristus, kami tak punya kekuatan apa-apa, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang hanya memampukan kami. Dengan itu, semua kegiatan ini Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya penyertaan-Mu yang selalu senantiasa bersama-sama dengan kami. Mampukan kami Tuhan untuk mempersiapkan khotbah ini hanya berdasar kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, yang menjadi perenungan pada hari ini yaitu terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Teman-teman Suar Sunderman, pada kali ini yang menjadi tema khotbah yaitu hidup dalam kekudusan. Baik Ibu, dalam mengawali rancangan khotbah ini, saya akan memulai pertanyaan dengan melihat sudut atau dari latar belakang 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16 ini. Jadi, seperti apakah latar belakang 1 Petrus ini? Apakah benar 1 Petrus ini hanya tertuju kepada satu jemaat saja, atau justru kepada beberapa jemaat? Baik, terima kasih Dwi. Surat 1 Petrus ini memang punya ciri khas tersendiri jika diperhadapkan atau dibandingkan dengan surat-surat Paulus. Kalau surat-surat Paulus itu dialamatkan kepada jemaat tertentu. Sedangkan surat 1 Petrus ini dialamatkan kepada jemaat-jemaat Kristen yang tersebar di wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan di Bitinia. Jadi tidak diarahkan kepada satu jemaat tertentu. Nah, yang menjadi pertanyaan selama ini, banyak orang berkata siapakah penulis surat 1 Petrus ini? Ada yang mengatakan Petrus, ada yang mengatakan bukan Petrus. Menurut tradisi, yang menulis surat 1 Petrus ini adalah Petrus. Tetapi kalau kita lihat secara mendalam, kualitas tata bahasa, gaya bahasa penulisan surat ini, banyak ahli berpendapat bahwa tidak mungkin Petrus, seorang nelayan dari Galilea, yang menjadi penulis surat 1 Petrus ini. Tetapi penulis sengaja menuliskan Petrus sebagai nama surat ini
untuk menghormati Petrus, murid Yesus. Kalau kita membaca surat 1 Petrus ini, kita melihat bahwa penulis surat 1 Petrus ini mencoba memberitahukan kepada kita tentang penderitaan yang sedang ditanggung dan yang akan ditanggung oleh jemaat-jemaat Kristen. Jadi ketika surat ini ditulis, jemaat-jemaat Kristen sudah mulai merasakan penganiayaan, penghambatan dari pemerintah Romawi pada waktu itu. Kalau kita baca dalam ayat 1, dalam pasal 1 ayat 6 dikatakan, orang-orang Kristen berada dalam berbagai pencobaan. Kalau kita baca dalam pasal 3 ayat 16, orang-orang Kristen difitnah sebagai pelaku-pelaku kejahatan. Dan kalau kita baca juga dalam pasal 3 ayat 14, mereka merasa lebih baik menderita demi kebenaran. Jadi lebih baik menderita demi kebenaran daripada menderita karena kesalahan yang kita lakukan. Jadi di sini sudah mulai tergambar. Jemaat-jemaat Kristen mulai mengalami penderitaan. Oleh karena itu, penulis surat 1 Petrus ini mencoba memberikan pengertian, mencoba menghibur warga jemaat agar mereka sadar bahwa mereka menanggung penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus. Mereka menderita bukan karena perbuatan jahat mereka, tapi mereka menderita karena imannya kepada Yesus Kristus. Dan Yesus sudah memilih mereka sebagai umat pilihannya. Dan itulah yang menjadi penghiburan bagi jemaat-jemaat Kristen yang menjadi alamat surat ini. Baik Ibu, terima kasih penjelasan untuk khusus latar belakang dari 1 Petrus ini. Dengan melihat juga tema dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16 ini, yaitu hidup dalam kekudusan. Lalu seperti apa poin-poin penting Ibu yang boleh kita bagikan kepada teman-teman Suar Sunderman? Baik, kalau kita melihat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16, itu bisa kita bagi dalam dua bagian. Satu bagian adalah ayat 13, dan satu bagian lagi ayat 14 sampai ayat 16. Di dalam ayat 13, penulis surat 1 Petrus menegaskan perlunya keteguhan iman Kristen. Di sana dia katakan, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya. Persiapkanlah akal budimu. Apa maksudnya? Penulis surat 1 Petrus ini meminta, mendorong orang-orang Kristen harus selalu kritis dalam pikiran-pikirannya. Kritis terhadap ajaran, pandangan-pandangan yang muncul dan berkembang pada saat itu. Karena pada saat itu ada banyak ajaran-ajaran yang berusaha menyangkal ketuhanan Yesus. Ada banyak ajaran-ajaran yang membuat orang-orang Kristen menjadi takut, menjadi bimbang, menjadi ragu. Maka dia mengatakan di situ, siapkanlah akal budimu. Pikirkan, analisa, jangan mudah diombang-ambingkan. Lalu dia mengatakan waspada dan tetap meletakkan pengharapan kepada pernyataan Yesus Kristus. Penulis surat 1 Petrus menasihati agar mereka tetap mempertahankan kekokohan imannya kepada Yesus Kristus dan percaya pada penyataan Yesus Kristus bahwa Ia akan datang kembali pada akhir zaman. Ia tidak pernah meninggalkan orang-orang pilihannya, ia tidak pernah melupakan, meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah maksud dari ayat
13. Lalu, dalam ayat 14 hingga ayat 16, di situ penulis surat 1 Petrus mau mengatakan bagaimana hidup tanpa Kristus dan hidup di dalam Kristus. Jadi dia mencoba membuat sebuah perbandingan bagaimana hidup orang tanpa Kristus dan bagaimana hidup orang di dalam Kristus. Nah, pertama, bagaimana hidup orang tanpa Kristus? Di dalam ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Berarti orang yang hidup tanpa Kristus adalah orang yang menjalani kehidupan yang bodoh. Apa maksudnya menjalani kehidupan yang bodoh? Mereka tidak mengenal Allah yang menciptakan mereka, yang menghadirkan mereka di dunia ini. Mereka tahu bahwa ada pribadi yang maha tinggi yang menjadikan alam semesta. Para filsuf pada waktu itu tahu. Tetapi mereka tidak mengenalnya. Mereka tidak bisa dekat dengannya. Mereka tidak bisa mengangkat tangan memohon pertolongan atau mengarahkan pandangan untuk berharap kepada Allah. Jadi mereka hidup dalam kegelapan, mereka hidup dalam kebodohan karena mereka tidak mengenal Allah. Itulah orang yang hidup tanpa Kristus. Lalu kehidupan mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Mereka dikuasai oleh ketamakan dan kerakusan, tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka miliki, dan karena dikuasai oleh hawa nafsu, mereka tidak menghormati lembaga perkawinan. Mereka tidak menjaga kekudusan dan kesucian hidupnya. Maka kita bisa mengatakan, orang yang hidup tanpa Kristus akan menjalani kehidupan yang sia-sia. Mereka tidak punya tujuan hidup. Tidak ada sesuatu yang perlu untuk hidup dan tidak ada sesuatu yang perlu untuk mati. Jadi ya hidup mereka mengambang begitu saja. Makanya penulis surat Petrus mengatakan, jangan kamu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi dalam ayat 14 dia katakan, beginilah orangnya yang hidup tanpa Kristus. Hidupnya dipenuhi oleh kebodohan. Nah, sedangkan orang yang hidup di dalam Kristus, hidupnya adalah hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Kenapa hidupnya dalam ketaatan dan kekudusan? Dia katakan dalam ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, yang sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Jadi di dalam ayat 15 dikatakan, setiap orang percaya itu dipanggil oleh Kristus untuk menjadi umatnya. Dan ketika dipanggil itu artinya kita dibawa masuk ke dalam kehormatan yang agung dan diberi tanggung jawab yang besar oleh Allah. Karena kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi umatnya, maka kita harus kudus. Sebab Allah adalah kudus. Nah, kudus dalam bahasa Yunani artinya hagios. Kalau kita melihat akar katanya, itu berarti berbeda. Jadi orang kudus itu adalah orang yang menjalankan kehidupannya berbeda dari orang-orang yang lain. Dikuduskan, dikhususkan. Sehingga dia tidak sama, tidak serupa dengan yang lain. Jadi ketika kita dipanggil oleh Allah menjadi umatnya, berarti kita dikhususkan oleh Allah. Dan ketika kita dikhususkan,
maka kita harus serupa dengan Allah, menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan orang dunia. Lalu bagaimana lagi orang yang hidup di dalam Kristus? Hidup dalam kehormatan. Hidup dalam kehormatan artinya dia selalu sadar bahwa dia berdiri di hadapan Allah. Dia menyadari bahwa hidupnya sangat penting. Hidupnya berarti sebab dirinya sedang dibimbing oleh Allah menuju kepada kehidupan yang kekal. Nah, jadi dia akan menjalani hidupnya dengan terhormat. Dia tidak akan menyia-nyiakan nilai kemanusiaannya. Dan dia menyadari bahwa dia sedang dibimbing oleh Allah untuk menuju kehidupan yang kekal. Dan apalagi tanda seseorang hidup di dalam Kristus? Hidup dalam kasih persaudaraan. Karena dia sudah diperbaharui. Karena dia hidup dalam Kristus, dia sudah diperbaharui, maka sifat agung dari Allah tinggal dalam dirinya. Apa sifat agung Allah itu? Adalah kasih. Karena itu, orang Kristen harus menampakkan kasih ilahi terhadap sesamanya sebagai tanda bahwa dia hidup di dalam Kristus. Itulah yang hendak disampaikan oleh penulis surat 1 Petrus dalam ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Baik Ibu, terima kasih. Sekarang melihat juga minggu di tanggal 12 April 2026 ini jatuh di minggu Quasimodogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Jadi pertanyaannya Ibu, apa yang menjadi hubungannya dengan minggu ini dan sekaligus apa yang menjadi penerapan dari teks 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Baik, terima kasih Dwi karena sudah mengingatkan kita akan nama minggu ya, tanggal 12 April yang akan datang, yaitu minggu Quasimodogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Minggu ini mau mengingatkan kita bahwa kita harus terus berharap kepada Allah. Sama seperti seorang bayi yang sangat bergantung kepada ibunya, yang tidak bisa jauh dari ibunya, yang selalu merasa aman dan nyaman di dalam dekapan ibunya. Hendaknya kita seperti itu juga. Kita terus bersama-sama dengan Allah, dan sama seperti bayi yang minum susu, demikian juga kita begitu mencintai kebenaran firman Allah. Kalau ini kita hubungkan dengan minggu Paskah. Karena saat ini kita sedang merayakan minggu Paskah, dan minggu Paskah itu dirayakan selama 7 minggu lamanya. Kita bisa melihat bahwa kebangkitan Kristus adalah permulaan hidup baru bagi orang percaya. Jadi permulaan hidup baru. Jadi kita dilahirkan baru lagi oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Sama seperti bayi yang baru lahir. Dulu, sebelum Kristus menyelamatkan kita, sebelum Kristus memanggil kita adalah orang bodoh yang dikuasai oleh hawa nafsu dan kegelapan. Dan kini kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Sebagai ciptaan baru, maka kita harus berbeda dari dunia ini. Hidup berbeda dalam hal ini adalah hidup kudus. Nah, karena kita kan seperti yang saya katakan tadi, kita memang dikhususkan ya, maka kita dikatakan hidup kudus. Tetapi kita harus juga memahami bahwa hidup kudus bukan berarti kita mengasingkan diri dari kehidupan sehari-hari. Seperti kita bertapa,
di tempat-tempat yang sunyi, mengasingkan diri, atau memisahkan diri dari sesama. Karena saya sudah hidup kudus, saya harus membatasi, tidak mau bergaul dengan sembarang orang, saya harus mengasingkan diri. Bukan itu maksudnya. Hidup kudus adalah respon karena kita sudah diselamatkan. Bukan syarat untuk diselamatkan. Jadi banyak orang sebenarnya mengasingkan dirinya, berupaya untuk menjaga kekudusan supaya dia bisa selamat. Tapi bagi kita yang penulis surat 1 Petrus itu mau mengatakan bahwa hidup kudus itu sebagai respon karena kita sudah diselamatkan, bukan syarat untuk diselamatkan. Luther juga mengatakan bahwa kita tidak menjadi kudus untuk diselamatkan, tetapi karena sudah diselamatkan. Kita menjadi kudus karena kita sudah diselamatkan. Nah, mungkin Dwi bertanya, bagaimana contoh konkret hidup kudus itu? Bagaimana contoh-contoh konkretnya kita menjalani kehidupan yang kudus itu? Kita bisa lihat dalam pekerjaan. Kalau korupsi sudah menjadi sebuah budaya, maka orang yang menyadari bahwa dirinya sudah diselamatkan tidak akan korupsi. Dia tidak akan mengatakan, ya orang di sana kan biasa. Itu kan sudah menjadi sebuah kebiasaan. Tidak, dia akan berusaha menahan dirinya untuk tidak korupsi. Begitu juga dalam relasi dengan sesama. Ia tidak akan mengikuti standar moral yang rendah. Umpamanya, karena sekarang di mana-mana kita mendengar banyak sekali kasus perselingkuhan, maka orang akan mengatakan selingkuh itu biasa. Itu sudah biasa. Di mana-mana itu sudah menjadi berita biasa. Sehingga ya tidak ada salahnya kalau kita melakukan itu. Maka ada istilah selingkuh tipis-tipis. Nah, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya, itu tidak layak untuk dilakukan. Itu sudah mencemari kekudusannya. Begitu juga dalam bermedia sosial. Orang yang hidup kudus tidak akan penuh dengan kepalsuan dan pencitraan. Karena banyak orang yang berusaha menutupi segala kelemahannya dengan menampilkan profil yang baik-baik, profil yang luar biasa untuk menutupi segala kebobrokannya. Firman Allah pada hari ini mengatakan, karena engkau sudah diselamatkan, maka engkau harus hidup kudus. Engkau telah dipanggil, maka engkau harus hidup kudus sebagai respon atas keselamatan yang telah kita terima dari Kristus Yesus. Demikianlah penerapan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Baik Ibu, terima kasih untuk rancangan khotbah khusus di tanggal 12 April 2026 yang terambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16 yang bertemakan hidup dalam kekudusan. Begitu penting sekali untuk kita ketahui dan ternyata teks ini begitu menarik untuk kita telisik bersama-sama. Jadi yang menjadi ayat hafalan terambil dari Imamat pasal 20 ayat 7 yang berbunyi, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikian rancangan khotbah pada Suar Sunderman kali ini, dan untuk mengakhirinya kita bersatu dalam doa Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami telah mengakhiri rancangan khotbah di tanggal 12 April 2026. Kami sangat berterima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sehingga kami mampu menyelesaikan rancangan khotbah ini. Dan kami percaya itu semua boleh terjadi karena campur tangan Tuhan.
Dan kiranya setiap rancangan yang telah kami perbuat, Tuhan, boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian rancangan khotbah tanggal 12 April 2026. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.